Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat sore. Seringkali beberapa ide, reaksi, impulsivitas, atau kebijakan yang kita ambil akan muncul dari situasi keputusasaan atau situasi tekanan yang tidak tertahankan. Maka akhirnya keluarlah aslinya kita. Dari Injil yang tadi kita dengarkan, setidaknya dari ayat 1 sampai 7 Injil Lukas, kita masih dapat mengikuti perumpamaan hari ini. Jelas, dan kita juga dapat menghubungkannya dengan keadaan dunia saat ini atau mungkin pengalaman hidup kita. Kisah bendahara yang tidak jujur, menghamburkan milik tuannya, diminta pertanggungjawaban, tapi dia justru menyelamatkan dirinya dengan melakukan tindakan yang sama, menghamburkan lagi milik tuannya karena dia akan dipecat oleh tuannya. Namun yang membuat kita sulit menerima adalah tuan dari hamba yang tidak setia justru memuji kecerdikan dari hamba tersebut, yang sebenarnya perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jahat, culas. Bapak dan Ibu yang terkasih, kalau kita beranggapan bahwa Tuhan dalam Injil mewakili Tuhan, maka tampaknya kita akan sulit untuk menerima perkataan ini. Karena Tuhan tidak akan mungkin memuji kebohongan hamba yang tidak setia. Sesuai dengan prinsip dasar bahwa cara tidak dapat membenarkan tujuan. Maka tujuan dari hamba yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur adalah tindakan yang tidak terpuji dan secara moral tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, karena jahat dan culas. Namun, kenapa tuan dari hamba itu memuji tindakan dari hamba yang tidak setia itu? Dia dipuji karena bertindak dengan cerdik. Mengapa dipuji? Sudah menghamburkan milik tuannya, lalu mau menyelamatkan dirinya dengan menghamburkan lagi lebih banyak milik tuannya kemana-mana karena tahu dia akan dipecat. Ada beberapa interpretasi tentang hal ini. Banyak orang menginterpretasikan bahwa Tuhan di dalam Injil hari ini adalah Tuhan sebagaimana dalam perumpamaan yang lain. Hal ini mungkin karena seringnya perumpamaan tentang Tuhan dalam kitab suci. Tuan tanah yang memang berarti Tuhan, seperti dalam perumpamaan tentang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, atau Tuhan yang berpergian ke luar negeri mempercayakan hartanya kepada mereka. Namun kalau kita teliti dengan lebih dalam, dua perumpamaan yang menyebutkan kata Tuhan sebagai identifikasi Tuhan itu menggambarkan kerajaan surga, seperti yang Yesus katakan pada awal dari dua perumpamaan tadi. Namun di dalam perumpamaan hamba yang tidak setia hari ini tidak ditemukan pertanyaan tentang kerajaan surga. Oleh karena itu, mungkinkah kalau Tuhan dalam perumpamaan ini tidak mewakili Tuhan? Kalau hamba yang tidak setia disebut secara jelas bahwa dia adalah anak dari dunia pada ayat 8, maka kalau kita teliti lebih dalam, Tuhan di dalam Injil hari ini juga masuk dalam kategori anak-anak dunia. Tuhan di dalam perikop hari ini bukanlah mewakili Tuhan, namun mewakili orang-orang yang mengandalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi, baik hamba maupun tuannya sama-sama anak-anak dunia. Maka tidaklah heran kalau Tuhan yang juga dari dunia ini memuji kecerdikan hambanya. Mungkin dia dulu juga menggunakan cara-cara yang tidak jauh berbeda untuk menggapai posisinya hingga akhirnya menjadi tuan dari hamba-hambanya yang lain.
Nah, Yesus ingin memakai perumpamaan ini untuk menyampaikan kepada kita bahwa anak-anak dunia memang mempunyai kecerdikan untuk urusan dunia. Hebat dan luar biasa. Dan kecerdikan inilah yang seharusnya juga bisa diterapkan untuk urusan-urusan surga. Untuk tugas perutusan dalam mewartakan kabar gembira seperti yang Yesus katakan ketika dia berbicara, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sebagai penutup perikop Injil hari ini, Yesus memberikan komentar tentang itu. Memang anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi, pada saat Tuhan itu memuji kecerdikan hambanya, maka Yesus memberikan komentar bahwa memang anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kalau kita amati keadaan di lingkungan dan masyarakat modern ini, maka kita bisa melihat bagaimana setiap orang, termasuk kita, berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan kehidupan dunia yang baik, kemapanan finansial yang lebih baik, membanting tulang dari pagi sampai malam atau sampai tengah malam hingga subuh untuk mencukupi kebutuhan jasmani, memperjuangkan posisi atau kekuasaan dengan segenap kekuatan, sikut kiri, sikut kanan, yang penting saya sukses, mempunyai posisi terpandang di antara yang lain, mempunyai kesabaran yang luar biasa untuk meniti karir, menanggung segala sesuatu, beban, terik, panas, tetesan keringat dan air mata untuk pencapaian dunia. Dan masih begitu banyak usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia untuk urusan dunia ini, untuk urusan yang bersifat sementara dan tidak kekal. Hal yang sama yang kita lakukan juga dilakukan oleh orang tua, saudara, sahabat kita yang telah dipanggil Tuhan mendahului kita, yang mungkin namanya tertera di 600-an lilin yang bernyala hari ini, ketika mereka masih hidup, berjuang mati-matian, sikut kiri, sikut kanan, tidak kenal lelah untuk pencapaian dunia, di mana semua pencapaian yang mereka capai ternyata bersifat sementara dan hanya ditinggalkan, mungkin sebagian dibuang, sebagian entah kemana, karena tidak ada satupun yang dibawa serta ke rumah Bapa. Pertanyaannya adalah, sampai seberapa jauh kita juga berusaha membanting tulang, berjuang mati-matian untuk juga bisa sempurna di bidang spiritual, di bidang rohani yang lebih penting dari urusan dunia. Mengapa lebih penting? Karena yang dipertaruhkan adalah kehidupan kekal dan bukan sementara. Beberapa santo dan santa mengatakan, kalau saja manusia mempunyai usaha dan perjuangan yang sama untuk hal-hal spiritual seperti yang mereka lakukan untuk mencapai kebutuhan duniawi, maka tidak akan ada manusia yang masuk neraka. Semuanya auto masuk surga. Ketika semua manusia memperjuangkan hal-hal spiritual seperti yang dilakukannya ketika memperjuangkan kebutuhan dunia. Untuk urusan pekerjaan, berapa banyak dari kita yang ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Bahkan sering kita harus mengirim anak kita, saudara kita pergi ke luar negeri
yang berarti harus mengorbankan waktu, kebersamaan dengan orang tua, tenaga, uang, dan perhatian. Namun berapa banyak orang yang mencari kebenaran rohaninya dengan sungguh-sungguh, mempertanyakan imannya terus-menerus, belajar untuk mengetahui kualitas imannya, dan mengasihi imannya. Begitu banyak orang berlomba-lomba mencapai karir yang bagus, berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang mapan dan gaji pendapatan yang besar. Namun berapa banyak orang yang menaruh perhatian untuk berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan kasih dengan mata yang terfokus hanya kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, pengharapan, dan kasih. Untuk urusan pekerjaan, banyak orang menghabiskan waktu 8-12 jam sehari, di mana sisanya digunakan untuk bersenang-senang, untuk istirahat. Namun berapa banyak orang yang setiap hari benar-benar menyisihkan waktu untuk berdoa pribadi, berjuang untuk menerima sakramen Ekaristi, secara teratur mengaku dosa dalam sakramen tobat, berdevosi, bernovena untuk kualitas rohaninya. Jangan sampai kalau kita buat tabel seluruh kegiatan yang kita lakukan setiap hari, lalu kita bisa terperanjat karena melihat waktu yang kita sisihkan untuk Tuhan ternyata kurang dari 15 menit sehari, yang artinya kurang dari 1% dari waktu yang diberikan olehnya kepada kita. Seandainya tiap-tiap dari kita menyadari bahwa jika ini terjadi, maka sebenarnya kita sedang melakukan ketidakadilan terhadap Tuhan. Dia telah memberikan dan mencukupi segala kebutuhan kita, namun kita tidak memberikan cukup perhatian kepada dirinya sebagai balasan. Bapak dan Ibu yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar pepatah ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Pepatah ini datang dari para biarawan Katolik Ordo Santo Benedictus sejak sekitar abad ke-6, yang mempunyai kehidupan biara yang ketat, spiritualitas, bekerja, dan berdoa. Ora et labora. Bekerja 8 jam, beristirahat 8 jam, berdoa 8 jam. Jadi bekerja 8 jam, istirahat 8 jam, berdoa 8 jam. Dari berdoa 8 jam dibagi menjadi 7 waktu. Kalau saudara-saudari kita memiliki waktu doa 5 waktu, dari 8 jam kita punya 7 waktu. Ibadat dini hari, matina. Ibadat pagi jam 6, laudes. Ibadat perempat hari jam 9 pagi, tersia. Ibadat tengah hari, seksta jam 12. Ibadat awal sore jam 3, nova. Ibadat sore hari jam 6 sore, vesper. Dan ibadat penutup jam 9 malam, completorium. Bisa dibayangkan kalau aturan ora et labora terus diwajibkan bagi semua orang Katolik, mungkin semuanya langsung auto surga. 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam berdoa. Kalau saja anak-anak dunia saja seperti Tuhan dan hambanya dalam Injil hari ini bisa berjuang dengan segala kecerdikannya sedemikian rupa demi keselamatan dirinya di dunia, maka tentunya demikianlah dan bahkan bisa lebih lagi akan diperbuat oleh anak-anak terang, yaitu kita semua. Kita semua diundang untuk juga tidak pernah lelah berjuang demi keselamatan kekal, untuk berkreasi tanpa henti, berlomba melakukan perbuatan kasih, mengekspresikan cinta,
kemurahan hati, memperjuangkan kesetiaan, pengampunan, dan pertobatan. Kalau Tuhan dan hambanya saja sebagai anak-anak dunia bisa saling memuji dan menyanjung keculasan dan karya kejahatan mereka demi dunia satu dengan yang lain, lalu mengapa kita tidak juga bisa saling memuji dan menguatkan karya rohani yang sedang dikerjakan oleh sesama kita? Saling memuji, menginspirasi, menganimasi, mengapresiasi saudara-saudari kita yang sedang memperjuangkan spiritualitas, hidup doa, karya pelayanan menggereja, dan bukan menjatuhkan. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, sekali lagi terima kasih kepada seluruh umat yang dengan penuh cinta mau memperjuangkan diri sebagai anak-anak terang, mengekspresikan cinta entah menjadi pemerhati karya gereja, mendonasikan waktunya, perhatian, dana, talenta, visi evangelisasi yang luar biasa dimanapun kita diutus. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang terus memperjuangkan hidup rohaninya dengan kreasi yang tanpa henti, mengekspresikan kesalehan hidupnya dalam berbagai macam karya pelayanan, seperti yang sedang kita lakukan di hari-hari ini. Kita berjuang mendedikasikan waktu dan perhatian, mempersembahkan doa dan cinta bagi mereka semua yang sudah meninggal dunia. Kiranya ini semua menjadi contoh nyata upaya kita, anak-anak terang Kristus, mengupayakan keselamatan bagi jiwa kita yang masih berjuang mengembara dunia, dan keselamatan jiwa-jiwa mereka semua yang telah berpulang ke rumah Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,